Satu nama yang selalu menggema disarankan oleh Bobotoh untuk kembali direkrut ketika PT LIB akhirnya memutuskan regulasi pemain asing baru yang tadinya 8 menjadi 11 pemain asing. Ciro Alves selalu diinginkan kembali ke Persib, bahkan Tyrone Del Pino, termasuk juga David da Silva. Dan kemarin Ciro Alves ada di Bandung. Kenapa ya? Apakah benar kita akan CLBK? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wilujeng weekend kepada Bobotoh semua, dan hapunten, bukan maksud saya nggak move on dan terus flashback gitu kan ke masa lalu, tapi harus diakui pemain-pemain ini sangat selalu ada di hati-hati biru. Kita respect akan kerja kerasnya, kita respect akan kesetiaan mereka untuk Persib Bandung, apalagi nama Ciro Alves. Dan ini juga konten yang merupakan jawaban yang ingin saya berikan dari begitu banyaknya pertanyaan dari Bobotoh yang masuk ke tim HT Biru tentang Ciro Alves yang kembali ke Bandung gitu kan kemarin ketika dari Brazil. Ada apa Kang? Apakah benar Ciro Alves kembali direkrut? Karena sejatinya Ciro masih memiliki kualitas, tapi regenerasi harus dilakukan dan kuota pemain asing terbatas. Walaupun pada akhirnya sekarang berbeda lagi aturannya, walaupun ya saya rasa agak telat sih sebenarnya PT LIB ya ngetuk pelaturan baru ini, di mana para tim bukan hanya Persib Bandung tapi semua tim udah membuat langkah-langkah ke depan dengan kuota pemain asing yang ada gitu kan hanya 8, tiba-tiba udah merumuskan masa depan harus dirubah lagi karena peraturannya juga yang berubah. Nah, perubahan inilah yang menjadikan Bobotoh menginginkan kembali beberapa sosok mantan yang udah jelas hengkang ke Persib Bandung. Walaupun bagi saya itu sepertinya sulit. Kenapa sulit? Karena harus kita akui pemain-pemain yang kemarin hengkang dari Persib, Nix udah jelas ke Dewa United, dan sisanya kabarnya akan bergabung ke Malut United kecuali Gervane. Nah, kemarin Ciro Alves memang pulang ke Bandung, Bobotoh salam dunia. Tetapi kita harus akui dan kita juga tahu Ciro Alves itu beli rumah di Bandung. Bahkan kabarnya dia akan melakukan proses naturalisasi di mana akan menjadi warga negara Indonesia dan sepertinya berdomisili di Bandung. Karena kecintaannya dia terhadap warga Bandung, terhadap Bobotoh, begitupun Bobotoh yang sangat respect kepada Ciro Alves. Jadi mungkin hal yang wajar jika sebelum berangkat ke Malut, Ciro Alves itu singgah dulu di Bandung. Saya nyatakan Ciro Alves tidak akan kembali ke Bandung, dia akan segera bergabung ke Malut. Walaupun belum diumumkan, tapi kabarnya juga ada satu foto ini, jika para tentara perang Persib Bandung musim kemarin udah mulai berlatih bersama Malut, kecuali David da Silva. Dan kecintaan kepada Ciro Alves ini Bobotoh harus kita akui bahwa setiap Bobotoh sangat mencintai pemain Persib Bandung. Tapi ada yang lebih spesial di Ciro karena apa? Bukan hanya karena skillnya, bukan hanya karena performanya, bukan hanya karena asisnya, bukan hanya karena golnya dan berapa piala yang dia berikan untuk Bandung, tapi kecintaannya yang sangat terlihat untuk Persib Bandung. Harus kita akui, jelas kita move on. Saya pribadi mengajak kepada Bobotoh, ayo kita move on dari pemain-pemain yang ada dan tentunya respect. Ingat, jangan ada istilah mereka pengkhianat, Nick Weaver pengkhianat. Enggak, inilah sepak bola profesional. Yang datang dan pergi itu menjadi hal yang biasa. Yang harus dijadikan patokan adalah seperti apa mereka meninggalkan Bandung. Apakah dengan respect yang besar kepada Persib dan Bobotoh, memberikan gelar juara, ramah tamah gitu kan, lamun cek orang Sunda mah, dan juga tentunya apakah mereka meninggalkan Persib karena masalah indisiplin oke atau apa kan enggak. Mereka benar-benar pure berpisah dari Persib dengan sangat-sangat sempurna, memberikan gelar juara dan tidak ada satupun kesakit hatian yang dilakukan oleh mereka kepada Persib
Bandung. Dan ini hal yang wajar dan udah jelas Persib juga harus tetap berdiri. Saya yakin kalau seandainya pemain ini kolot dipertahankan Persib butut bobotoh oge nu bakal ngamak. Jadi ayolah, Persib sedang berusaha memperbaiki lebih baik lagi dengan meregenerasi dan tentunya juga respect harus. Soal uhan kemarin gitu kan, Nick Weaver dan Edo Febriansah diteriaki di atas lapangan, itu bagian dari teror. Saya harap seperti itu. Bukan artinya bobotoh yang datang ke stadion itu menganggap mereka pengkhianat. Enggak. Tapi itu bentuk di mana di atas lapangan kita tetap mencintai Persib. Silahkan kalian pergi dari Persib. Di atas lapangan kita musuh. Sisanya kita respect. Itu juga yang menjadi ramai kemarin. Di mana katanya, wah Nick Weaver geus mere piala, geus mere kesetiaannya. Begitupun juga Edo kepada Bandung, tapi malah disurahkan pas main. Enggak. Setelah main, bahkan Nick Weaver dan Edo ikut bersama jajaran pemain dan staf pelatih Persib Bandung untuk menemui bobotoh. Mereka tetap bagian dari legenda kita yang tidak bisa kita elakkan, memberikan 2 piala yang sangat luar biasa untuk Persib. Kita respect kepada mereka. Tapi ketika mereka menjadi musuh Persib membela tim lain di atas lapangan 90 menit, mereka harus benar-benar dikasih tekanan mental agar bermain jelek dan tentunya tujuannya Persib menang. Hanya itu saja, tidak ada hal lain. Jadi kita selesai ya bobotoh. Mereka legenda kita, respect, tapi di atas lapangan mereka adalah musuh. Itulah profesionalitas yang harus dimiliki oleh bobotoh semua demi Persib Bandung lebih baik. Karena bagi saya kurang tepat juga ketika kita pada akhirnya membenci mereka sampai bilang pengkhianat lah, terutama kepada Nick Weaver ya, pengkhianat Nick Weaver, mereka meninggalkan Persib dan segala macamnya. Enggak, inilah sepak bola profesional. Kita udah punya tim baru, mari kita dukung, mari kita awasi agar Persib bisa menjelma menjadi sebuah tim yang lebih hebat dari kemarin. Ingat, kita punya target untuk kembali juara, hat-trick di Liga 1 dan tentunya berprestasi di Asia. Segitu dulu pembahasan hari ini, bobotoh. Assalamualaikum.